Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ijtihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta alaina bi ma'rifatil ilmi wa syakhir lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tentunya yang sangat memuliakan Ketua Majelis Taklim sahabat Umi Ibu Hajah Titin Fatimah membersamai kami selama hajian tahun kemarin full 42 hari bareng bersama. Kenangan itu indah, tidak akan mungkin terlupakan. Sahabat Umi yang luar biasa. Kemudian yang kami muliakan tentunya pengasuh Bapak Ujang Bukhari yang kesempatan ini ada kegiatan. Yang kami muliakan Bapak RW yang luar biasa sudah ngasih tenda, mudah-mudahan lebih bahagia. Dan yang kami muliakan para pimpinan Majelis Taklim yang hadir ini kesempatan, mungkin tos mulai hareudang, mulai geber-geber, mulai ibu itu udah mulai sedikit resah, tapi Umi yakin ibu-ibu orang yang beriman yang selalu ingin mendapatkan kemuliaan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia takdir kepada kita. Izin Allah Umi hadir tempat ini Bun kedua kali selama seumur hidup. Dulu pernah Umi juga lupa lagi Bun, cuman yang lucunya salah alamat, kurulang kuriling, ternyata di bawah jembatan. Maka inilah salah satu majelis taklim yang keren, yang hebat, yang dekat dengan jalan tapi tak menikmati jalan. Dulu maka Mama Haji Titin izin Allah jadi pengalaman buat Umi. Mi jalanna ka mana urang milarian jalan ka pengker wae. Tapi alhamdulillah tadi patepang sareng mobil ambulan anu nuju ka kuburan. Alhamdulillah ya Allah luar biasa. Ka korowong mah seueur lalakon. Hebat jadi luar biasa. Tapi izin Allah berkat kesolehan dan kesolehatan semua panitia dan semua yang hadir, alhamdulillah Umi lancar datang ke tempat ini. Tentunya sholawat dan salam semoga Allah limpah sanjungkan kepada penghulu agung, tokoh teladan, panutan semua insan, manusia yang paling sempurna, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kepada kita umatnya di akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang selalu dimuliakan Allah. Berbicara masalah Maulid Nabi ini hampir tiap hari ada. Nu di Kolon aya, nu di Wetan aya, nu di Kidul aya, nu di Kaler aya, di mana-mana aya. Da upami bunda-bunda rajin nyata tuh tos pinuh eta buku. Tapi eta buku teh Bun teu pinuh-pinuh. Sakalna nyenak buku seueur catetan. Ah mah ulah catatan hutang mah. Mudah-mudahan catatan tentang doa-doa pilihan. Eta oge doa teh pedah we ibu-ibu diapalkeun teh mun dipiwarang. Teu dipiwarang mah hilap deui, leres teu. Nah maka ibu dan Umi izin Allah dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, dengan semangat yang kita lakukan, mudah-mudahan Maulid Nabi ini memberikan dampak yang luar biasa kepada kita, menjadikan jembatan keberkahan. Konon ini dalam temanya juga keren, hidup yang penuh warna, mudah-mudahan barokah. Ditinggali seragam lagi warna-warni. Pak RW nggak seragam tuh.
dan sok ke seueur gaya mah ibu-ibu di seragam, kadang-kadang matching dengan tasnya. Leres teu Bu? Pak RW mah tara seueur gaya, Pak RT tara seueur gaya, nu sok seueur gaya mah ibu-ibu. Dan yang kedua yang sering banyak ngaca siapa? Ibu-ibu. Yang suka seneng kita belanja siapa? Saking hebatnya Pak RW belanjanya sampai ke rumah dengan judul COD. Bari teu apal naon COD teu apal Umi. Pokoknya nama COD we. Si Abah kenal COD, si apa kenal COD, leres teu? Bahkan orang yang mungkin rumahnya sempit pun tahu COD. Jadi ini izin Allah perkembangan zaman. Maka ibu-ibu dan Umi dengan keberkahan ini berarti ibu dan Umi cari apa sih kehebatan Rasulullah SAW. Ibu-ibu tidak pernah sepi membacakan sholawat karena itu manfaat bagi kita. Ketika kita maulid Nabi Bun, berarti kita ingat kepada orang yang dilahirkan. Halo? Ingat pada apa Bunda? Yang dilahirkan. Ari Bunda ngagaduhan ibu lahirna tanggal sabaraha? Teu apal Umi. Urang we kadang-kadang mabruk fi yaumil milad. Aya we ulang tahun ngeprokannya lira. Leres teu? Selfie, happy birthday to you. Aya teu kitu Bun. Hari ini kita pun sama memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Jadi kalau kita ingat kelahiran pasti ingat yang melahirkan. Kinten-kinten nu ngalahirkeun urang saha? Ibu, aya keneh teu? Disenangkeun teu? Sok dikiriman tara? Kirim naon? Kirim doa we hungkul. Nuju meneng keneh sok dikiriman naon Bun? Arto alhamdulillah nuhun teh haji, mudah-mudahan barokah. Aya teu nu medit kalau janten induk. Mana jalmina da ditinggal ku Umi mah tidak ada di surga sadeana. Teu kaop ningali sodako hoyong pae. Ka induk mah komo bager wae. Makanya anu medit singka singgung. Nu medit singka singgung mudah-mudahan buah cengkir buah kedong-dong mikir dong. Jadi jangan seneng medit. Jadi ketika kita ingin tahu tentang kemuliaan seorang ibu, yuk kita lihat rujukan di Quran. Ada kalimat yang boleh ibu nanti sambung ayat. Ada kalimat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alallahu sam'a wal absara wal afidah la'allakum apa Neng? Berdiri. Neng siapa namanya? Bu Nina. Alhamdulillah. Pak RW kaget kok tas kurun katanya. Emang betul tas kurun. Hari ini kakak sini Kak, Umi punya hadiah buat ibu-ibu sahabat Umi. Ini kenang-kenangan semasa kemarin Umi dengan Mamah Titin di Mekah. Umi nulis sebuah buku. Bunda buka dulu. Ini bagi yang benar, udah jangan dibantu saya. Ini hadiah buku nih, pasti ada yang mau ya di sana. Buku naon eta, benar nggak? Ini buku tentang kisah cinta mulia di tanah suci. Ini karangan Umi sewaktu di Mekah bersama Mamah Titin. Jadi kalau udah subuh kami itu suka nulis. Dan ternyata ada 9 kisah orang yang sama-sama ke Mekah dengan Umi dituliskan di sini. Pokoknya perempuan-perempuan keren. Si Mamah tahu ya Mah ya, perempuan-perempuan yang baik sama suami, siga orang-orang al muslim di dieu tara ngadat, tara ngamek, tara cerewet. Nah maka ini Umi hadiahkan kepada Bunda, mudah-mudahan manfaat ya. Berdiri dong, biar lebih kelihatan cantiknya. Iya, oleh, iya sami-sami barokallah ya. Ini kan yang lain pasti iraha abdinya. Nah, tenang Bun, tenang aja. Ini karena ini izin Allah bukan produk orang lain.
Izin Allah Umi yang ngarang sendiri sewaktu kita ada di tanah suci. Nah mudah-mudahan menjadikan nilai yang manfaat. Jadi dalam Quran tadi ada kalimat wallahu, tulisannya waw alif lam lam ha, wallahu. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia berarti dan Allah. Halo, apa bun? Akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian, mimbutuni ummahatikum, dari perut ibu kamu sekalian. Maka tidak ada satupun manusia yang lahir tina batu, tidak ada manusia yang lahir tina guha, betul nggak? Tapi dilahirkan dari perut seorang ibu. Mau Pak RT dari perut, mau Pak RW, mau camat, mau bupati, mau presiden, siapapun lahir dari perut seorang ibu. Dan hebatnya la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Teu apal urang bakal ngaos ayeuna, teu apal urang bakal janten orang gorowong. Mama pesen teh gitu orang gorowong, ya Allah pesan pengen jadi orang gorowong dong, itu teu Bu? Tidak satu pun. Maka la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Tidak tahu dia tentang harta, tidak tahu tentang ilmu. Tak satu pun yang lahir ke muka bumi ini benghar. Tak satu pun yang lahir ke muka bumi ini pintar. Sama umi telanjang, bunda telanjang. Telanjang lahir batin. Halo? Halo? Telanjang naon? Telanjang lahir batin. Jadi lahirna telanjang teu aya nu brol ke alam dunia nganggo jaket. Aya teu? Brol ke alam dunia Allahu Akbar. Aya teu? Teu aya. Semua telanjang lahir batin. Tapi Allah yang maha luar biasa tahu kebutuhan manusia, tahu kebutuhan Mamah Titin, tahu kebutuhan Umi, tahu kebutuhan siapapun. Maka dilengkapilah setiap yang akan lahir itu. Wajalallahu sam'a wal absor wal afidah. Allah ciptakan telinga, mata dan hati. Apa mata, apa telinga fungsinya? Mata, hati, merasa sakit hati. Ada nggak yang sakit hati? Ada nggak yang sakit hati? Bohong ah. Tadi tos ngamak berselisih. Itu ayahnya mah ya, berarti kalau ada yang tertos seperti ada orang seperti itu. Nah jadi nitip Allah lengkapkan kepada kita telinga, mata dan hati. Hebatnya Allah bun, telinga itu disimpannya di sisi. Halo? Coba upami luhur. Dan hebatnya Allah nyimpan mata itu di depan, tidak di belakang. Ini patut bersyukur. Dan Allah kirimkan kepada umi dan bunda hati sebagai alat untuk selalu punya perasaan. Kita tetap memikirkan tentang empati dan simpati kepada orang karena punya hati. Tapi nitip, hati-hatilah dengan hati. Banyak orang yang sakit hati gara-gara bunda tak punya hati. Ngartos teu? Teu oge. Apa kena ngartos ngartos ya? Hati-hati dengan hati. Banyak orang yang sakit hati karena orang tidak punya hati. Makanya Mama Haji Titin keren, ngabagi teh disamikeun. Di batur mah sok aya ditinggal heula acukna. Iya buricak burinong henteu. Makanya keren. Ini luar biasa. Jadi izin Allah Subhanahu wa taala, setiap yang lahir ke muka bumi ini telanjang lahir batin. Teu aya begitu gubrak langsung di lipstick, langsung pakai blush on, langsung pakai eyeshadow, teu aya. Semuanya bayi, bahasanya sama. Kumaha? Kumaha Teh Haji? Oa lu Teh Haji mah manis ya. Bahasanya kumaha bayi? Oa. Tidak ada bahasa bayi itu halo, enggak ada. Sama mau orang barat, orang kidul, orang tetap bahasanya oa. Yang tidak tahu suatu saat dia akan menjadi penghafal Quran. Yang tidak tahu dia itu suatu saat menjadi ulama besar.
Tapi waktu kecilnya anak-anak kita bahasanya sama, oa oa oa. Bun, bunda, kenapa oa oa? Karena bayi. Siapa yang merubah bayi itu bisa bicara? Dengan izin Allah. Siapa yang mendidik? Maka pendidik yang pertama adalah seorang ibu. Maka ibu mah punya ciri Pak RW, panggulnya lebih besar. Sok bandingkan sareng bapak-bapak agengan kena imbitna. Betul enggak? Buat apa? Buat ketahanan, kekokohan ketika memangku bayi, memangku anak. Ketika kita ngasuh anak. Karena banyak bapak-bapak mah dititipan anak teu kiateun. Ieu mah ada wae. Ayeuna kitu Bu. Banyak yang tidak kuat, beda dengan ibu. Waktu ibu pagi hari kuat untuk memangku, siang hari kuat, sambil masak kuat, sambil bekerja apapun kuat. Tapi laki-laki tidak bisa seperti itu. Maka Allah mengirimkan kepantasan pendidikan bagi seorang ibu. Tepuk tangan tuh ibu-ibu. Keren ya. Tapi ibu-ibu yang sok ngambek wae ka saroge. Kunaon budak ngambek wae ka saroge? Pokona umi emosina kahiji, saroge teh sok tara masian ekonomi. Kaduana ternyata saroge teh ada yang pindah cinta ke lain hati. Aya teu Bu? Allah meni kaget. Tapi teh sawios, nanti kalau ada laki-laki yang selingkuh kumahakeun? Aduh. Pak RW dicekek sareng diteke cenah. Eta saur ibu-ibu orang dia udah. Kalau ada laki-laki yang selingkuh, doakan. Mudah-mudahan disolehkan. Mudah-mudahan kita lebih soleh menghadapi suami kita. Ngadoana kumaha ka saroge supaya soleh? Cung, doa yang bisa mendoakan suami soleh. Buku Kak sini Kak. Doa untuk suami soleh kumaha Bun? Ngarang we ngarang. Boleh Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam, boleh. Atau Bunda mengatakan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini keren ya, boleh. Kak minta sini, di sini aja Kak semuanya. Yang itu aja Kak. Kapan lagi berbagi buat ibu? Ini Umi hadiah terindah buat teteh yang tadi baca Al-Quran, luar biasa keren bahasanya. Nuhun, amin amin ya. Kalau jatuh cinta kan boleh oleh kita itu dirasakan, diekspresikan. Atau nuhun suaranya keren, tidak seperti Umi. Alhamdulillah barokah. Mana anu ngaos sholawat tadi? Oh keren, hatur nuhun. Tanpa Neng memimpin tidak akan mulia. Ya alhamdulillah. Pokoknya para petugas hari ini kan sami-sami barokallah ya untuk semuanya. Pak RW hoyong teh buku. Mana Bu RW na? Mana Bu RW na? Dah. Sibuk, kita doakan mudah-mudahan sibuk berbuat kebaikan. Itu aja. Jangan pernah negatif thinking. Habis waktu. Oke. Apa Bun? Ini ada keluhan. Mi yang baca salawat, oke, nggak apa-apa. Mangga, mumpung ayah buku nak tiluan. Kapan lagi? Mama sudah punya bukunya Mama? Atas. Oh iya, yang hadiah mana? Tahu begitu MC-nya mana MC? Oh iya, oke. Alhamdulillah, mangga. Nah, penonton ayo teh penonton. Mudah-mudahan nanti masih ada yang banyak. Ngajinya sampai tamat dulu, oke? Ya. Mama Aji siapa? Udah? Oh iya. Siap semuanya? Ayo, kita akan bersama-sama mencari surganya Allah. Naja. Oh iya, boleh. Enggak apa-apa, kapan lagi kita minta selalu ada, betul enggak? Karena Umi punya prinsip ada sama dimakan, tak ada sama ditahan. Kan gitu prinsipnya ya. Nah, jadi izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan manfaat. Kembali kepada materi. Izin Allah Subhanahu wa taala setiap manusia itu dilengkapkan dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa?
wajalau sam'a wal absor wal afidah la'alakum tashkurun, supaya menjadi orang yang bersyukur. Sakaro yaskuru sukron, artinya orang yang selalu berterima kasih kepada Allah, orang yang ingkar daripada kekufuran kepada Allah. Ada orang yang bersyukur dengan ucapan, ada orang yang bersyukur dengan perbuatan, ada orang yang bersyukur dengan apapun yang bisa kita lakukan. Nah, maka Bunda dan Umi, tidak semata-mata Allah ciptakan pendengaran, penglihatan dan hati kecuali kita ingin jadi orang yang bersyukur. Maka Bunda dan Umi ingat, yang namanya anak itu ternyata suka rubah. Halo? Bunda, anaknya yang paling banyak berapa? 4. Ada yang 7? Mana? Yang 8? Kak, yang 7 kasih. Keren ya. Oh, gak apa-apa, punya anaknya 7. Ya, jadi 7 alhamdulillah. Umi punya anak tidak sebanyak itu, tapi kita agak kadang-kadang suka ada sedikit kesel. Ini 7 tuh keren, Bun. Jadi jangan takut dengan anak. Izin Allah Subhanahu wa taala, yang namanya anak dalam Al-Qur'an ada 4 fungsi. Halo? Ada 4 fungsi. Yang pertama amanah. Yang kedua anak itu ada dzuriyah. Yang ketiga fitnah, dan yang keempat musuh. Si Akrun hebatnya ngebandungan ngawos lah, kayak wih teh pinter ya. Jadi anak ada berapa fungsi, Bun? 1, 2, 3, 4. 4 musuh. Oh, si Bunda tadi kemana ya? Jadi fungsi anak dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama amanah, yang kedua dzuriyah, yang ketiga fitnah, yang keempat musuh. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 4, 1. Alhamdulillah, tes kepikunan lulus. Dasok aya nu ngabelengep, terang tengah belengep Allahok we. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah segalanya. Yang pertama, anak itu amanah. Bunda, kita punya anak 1 repot, jujur. Punya anak 2 repot. Punya anak 3 repot. 4 repot. Tapi ingat, mau 1 mau banyak itu titipan Allah buat kita. Karena ketika ibu berjumpa dengan siapapun tidak akan pernah ditanya harta. Paling ditanya 2. Yang pertama teh damang, alhamdulillah. Sabaraha putra, kan gitu. Itu bahasa, betul nggak? Nggak ada kia teh damang, alhamdulillah. Kumaha sawah cios di peser? Nggak ada. Hartamu tidak akan ditanya,
bujang-bujang umi ngadoakeun ngaos Quran ge hese aya teu kitu. Kenapa? Karena kita salah membiarkan anak-anak kita bebas main HP. Jadi tiap hari teh ibu-ibu terdampingi oleh HP, terbiasa terasuh oleh HP. HP ini kan bikin orang-orang tidak sedikit banyak yang berkarakter setan. Nah maka ibu-ibu sekarang udah mulai anak-anak kita meresahkan, kembalikan kepada Allah. Tidak ada tempat curhat yang paling baik kecuali kita punya kemuliaan Allah. Ada yang punya anak 4 ternyata beda semuanya umi. Yang paling miskin, yang paling bager, yang paling kaya, yang paling hitungan ada. Ayo terus ketemu. Doakan ya Allah sing balager budak kurang teh. Jangan jadi wajah-wajah sakit hati bun. Karena walau gimana pun juga itu anak-anak kita yang harus kita doakan menjadi orang yang mulia. Jadi konsep yang pertama, anak itu sebagai amanah yang suatu saat akan dipinta pertanggungjawaban. Pernahkah ibu kecewa dengan anak? Pernahkah sakit hati dengan anak? Pernahkah berharap sama anak? Pernahkah ingin dikirim anak? Eta sih penyakitnya. Pernah wae. Nah maka ibu-ibu jangan berharap banyak sama anak. Dia bukan malaikat, bukan bun. Dia bukan orang yang tak bermasalah. Maka bunda mintalah kita tidak akan merepotkan anak. Jadi gimana kita aja bun, betul nggak? Jadi kita kalau udah pede tidak merepotkan anak, senang. Jangan sampai bunda itu hayo ngahulang. Kenapa bun ngahulang? Eta pun anak lagi kirim bakakak umi. Diantosan enjing-enjing tengirim, diantosan siang tengirim, diantosan sonten tengirim, eta sampai maghrib tengirim. Tidak mustahil. Boro nama teu mese rencangna umi. Da abdi teh ngarep-ngarep bakakak tipun anak. Itulah anak. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu ketika anak belum makan ingat gimana makannya. Tapi kalau anak ketika makan belum tentu ingat orang tuanya. Ya bun ya, sedih teh, ngapain sedih? Timang bakakak ya. Nah maka bunda dan umi minta kepada Allah dikirim rezeki yang banyak. Keun we burung palung, awon-awon ge budak urang. Jangan pernah umi dan bunda mendoakan anak-anak kita. Maka doa yang paling pendek doanya gimana? Robbi habli minas solihin atau Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Itu doa untuk anak juga. Eta aya murang kali bedegong umi. Asal nyarios teu sopan, asal gaduh naon wae pura-pura teu gaduh, tapi di saat punya hutang dia datang. Untuk apa dia datang? Minta bantuan. Mak pangmayarkeun aya teh nu kitu? Anu kitu? Wow, barisan sakit hati. Maka bunda dan umi wajib baca di surat Nuh. Robbi ini a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa ila tagfirli wa tarhamni aku binal khasirin. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, abdi teh ngagaduhan budak nu teu nurut, budak anu teu hormat, budak anu sombong. Aya teh nu kitu bu. Jadi ibu ada di Quran itu ada resep yang harus kita lakukan. Robbi a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa ila tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Robbi wahai Tuhanku, a'udzubika aku berlindung kepadamu an as'alaka dari pertanyaan ma laisa li yang aku tidak ngerti bihi ilmun dengan ilmunya. Wa ila tagfirli wa tarhamni andaikan aku tidak mohon ampunan dan tidak diberikan rahmat dari Allah, aku minal khasirin, maka aku termasuk orang yang rugi. Maka bunda nanti buka di surat Nuh di surat Hud ayat ke-46. Robbi a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa ila tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Itu kan kalau anak yang tidak nurut. Bagaimana kalau suami yang tidak perhatian? Ayat tuh. Suami nulalawara ayat tuh. Suami anu medit ayat tuh. Doakeun boleh. Itu kan di luar
kemampuan kita, betul nggak Bun? Jadi Quran itu solusi bagi kita. Pokoknya teh haji semuanya semangat kita cari Allah. Karena kita kan tidak dilihat dari pakaiannya, tapi kita lihat dari kemuliaan imannya. Oke. Nah, jadi anak yang pertama tugasnya sebagai amanah. Yang kedua sebagai dzurriyyah. Apa itu dzurriyyah? Bun, apa itu dzurriyyah? Boleh pengertian keturunan. Awal kata dzurriyyah itu bahasa Sunda kanyaah. Cinta kasih, betul. Jadi dzurriyyah. Bahkan ada dulu satu sinetron, satu judul Dzurriyyat Kabawa Maut. Artinya saking cintanya terbawa mati, ada nggak? Ada. Nah, maka itu hanya sebuah episode mimpi seperti itu. Jadi kalau kita mati jangan membawa dzurriyyah, bawalah iman dan Islam kita agar Allah muliakan kita. Yang ketiga, anak itu sebagai apa Bun? Sebagai fitnah. Wa'lamu anna amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya harta dan anak itu ujian. Jadi fitnah itu punya pengertian ujian, diuji. Jadi anak, harta itu ujian bagi kita. Ada enggak bunda yang bangga dengan anak? Anak saya kan kedokteran. Emangnya bager wae kedokteran? Nu teu dokter ge banyak nu bager. Betul enggak? Anak saya kan di luar negeri, emangnya ngiriman. Sedih kan? Betul enggak? Jadi kalau dengan anak itu biasa-biasa aja Bun. Orang mengatakan aduh meni geulis, alhamdulillah, meni bager, alhamdulillah. Kan banyak ibu-ibu yang tidak pede gara-gara dibully oleh anak. Teu nyangkinya rajin ka pangaosan budakna bangor. Ya, jadi ibu kalau ada berita itu jangan sedih, jangan kecewa. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan pun anak robih. Itu aja. Enggak usah kita itu terlarut dengan sensitif, terlarut dengan kebencian. Jangan, kita bangun kekuatan menjadi orang confident, orang yang percaya diri. Nah, jadi Bunda dan Umi ingat, anak kita itu fitnah ujian. Ujian yang kedua harta. Bunda dengan Umi kalau ngitung duit dengan sholat husuhan mana? Halo? Halo? Ibu-ibu ngetang artos nu bareureum hungkul. Sareng sholat husuhan mana? Ngetang bisi kirang. Bahkan ada orang yang nanya juga tidak dijawab dulu. Kan gitu ya. Karena takut hitungannya keliru. Nah, mudah-mudahan bunda yang banyak duitnya, amin. Bunda yang banyak hartanya, bunda yang banyak segalanya, jangan sampai terkalahkan oleh kemuliaan kita kepada Allah. Maka nanti kalau mau ngitung duit cari waktu, jangan waktu sholat. Ya mah adzan ngitung duit, salah. Udah aja. Bunda juga yang punya supermarket, amin. Tong nyebatkeun warung, aya nama supermarket. Wahai bunda yang punya supermarket, wayahna waktuna sholat mah kantunkeun. Kita lebih konsentrasi dengan sholat. Karena kita bukan hanya ditugaskan cari uang, tapi kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bunda dan Umi sibuk dengan dunia, sibuk dengan pakaian, hidupnya akan rugi. Lihat di surah Al-Munafikun ayat ke-9, ayat apal tuh? Apal sebenarnya. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa ala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul bapak-bapak humul naon? Mau pelihun wae cenah Umi samina watona Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah engkau dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa orang berbuat seperti tadi, paulaika humul khosirun. Nah, jadi maka orang yang demikian termasuk orang yang rugi. Jadi yang rugi itu mama, bunda bukan orang yang jualan tidak laku,
bukan orang yang jualan tidak ada pembeli, bukan orang yang jualan tidak punya laba, tidak punya keuntungan, tapi yang rugi itu manakala kita, keluarga kita lupa dengan ingat kepada Allah karena oleh harta dan anak-anak kita. Maka kita berkewajiban, Umi khususnya, Bunda dan Bapak pada umumnya, untuk mohon kepada Allah anak-anak kita soleh solihat. Dan kita minta kepada Allah harta kita manfaat, Bun. Karena di siklus usia 30-40 tahun resep ngumpulkan harta teh. 30 tahun 40 resep, Bu. Teu kaop ningali burisak berinong hoyong. Teu kaop aya kapalai gelang perhiasan, pasti ulang emutan, betul enggak? Tapi kan ingatnya hanya sesaat. Tapi usia 50 tahun 60 tahun Bunda yang seperti itu hilang. Eueuh ieu seueur harta geuningan teu manfaat. Hoyong diical teu sigang ical emas. Leres teu? Banyak kawan-kawan kita yang punya tanah di Karawang kota sekarang udah usia 70 tahun, Umi hoyong lakunya kumaha teu laku mah. Betul enggak? Sehingga dia jadi pikiran, dek diical lurusuhan tidak ada pembelinya. Dek diical asal-asalan mungkin lebar karena tanahna. Beda dengan punya emas. Punya emas mah dijual pagi laku, dijual siang laku, dijual sore pun laku, betul enggak? Tapi punya sawah walaupun hektaran tidak akan laku mendadak. Nah maka minta kepada Allah kita harta yang manfaat. Waktu muda kita manfaat, di saat senja manfaat, di saat tua pun bisa manfaat. Mudah-mudahan harta yang kita miliki bisa nanti menjadi saksi di yaumil akhirat, menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anak sebagai apa, Bun? Sebagai musuh. Musuh teh nu kumaha? Nu kumaha? Ibu kita punya musuh satu heureun. Gaduh jalmi nu tersepon ka urang hiji puyeng. Leres teu, Bun? Maka Bunda dan Umi jangan cari musuh. Ada orang yang sentimen aja sama kita, ada orang yang selalu membuli aja kita, ada orang yang tidak suka aja sama kita, ya kita tetap aja berbuat baik pada dia. Karena tidak ada cara kebaikan orang itu dibalas kebaikan, termasuk orang berbuat kejahatan pun balaslah dengan kebaikan. Karena musuh itu gurunya siapa yang paling hebat musuh? Setan. Jadi setan itu gurunya musuh. Sehingga Besan punya konsep setan itu ya dulu minanuri ila dulumat, yang selalu menunjukkan dari perkara yang terang kepada perkara yang gelap, itu setan. Dari perkara yang baik kepada yang buruk teresepen. Ibu berbuat baik setan mah. Ibu bager kasaroge teresepen. Resep nanti protes, berontak, cerewet, baud. Itu kan resep setan. Dan tidak suka kita jadi orang-orang baik. Kuat silaturahimnya, menjaga kemudian tidak suka. Senangnya berantem. Majelis talim dengan majelis talim, guru dengan guru, kan tidak mustahil, betul enggak? Itu kan provokasi setan. Maka setan itu tidak akan pernah memberikan kepada kita kenyamanan. Tapi anak kita bisa jadi musuh. Kenapa, Umi? Di saat Bunda dan Umi kalah oleh kemuliaan agama. Karena dalam teori pendidikan ada 4, Bun. Pertama ada teori otoriter, yang kedua ada teori orang yang labil, yang ketiga ada teori permisif, dan yang keempat ada orang yang punya pendidikan otoritatif. Jadi pendidikan pun terbagi 4, ada yang otoriter. Otoriter itu pendidikan orang yang apabila ada masukan dari orang yang tidak suka, tersepen di wartosan, tersepen di papatahan, tersepen di geunggeureurkeun, aya teh kitu. Kuma urang we, sora-sora urang misalkan. Aya teh kitu, Bun? Mana jalmina? Da katinggal ku Umi mah bida dari surga unggul. Nah jadi ini tip, kalau orang yang otoriter itu tidak suka dikasih masukan, marah kadaweng. Bahasa Karawang non murugul. Jadi orang seperti itu otoritatif. Alim dikasih tahu tidak mau, dia itu seperti itu. Maka kita tidak boleh punya pribadi yang otoriter. Yang kedua labil. Labil itu kadang-kadang kita tidak suka dengan anak, laporkeun ka bapakna. Begitu bapakna bade memberikan sanksi, urang ke nu ngagol entong Pak karunya. Ibu nu ngalaporkeun, ibu nu ngarunyaan, aya teh nu kitu.
Nah makanya ibu dan umi prinsip harus kita teguh istiqomah dalam agama. Yang ketiga baru ada orang yang permisif. Permisif ini anak yang selalu menjadi hantu bagi orang tuanya. Jadi orang tua yang takut dengan anaknya. Sieun ku si teteh, sieun ku si aa, itu gitu bu. Kunaon sieun? Karena kita awalnya salah pengasuhan. Salah pengasuhan. Jadi ibu dan umi tetap prinsipkan prinsip yang benar. Jangan takut, jangan kalah oleh keadaan anak kita. Kemudian yang keempatnya ada tipologi pribadi bukan yang permisif tapi yang otoritatif. Di saat anak kita benar kita akui kebenarannya, di saat anak kita salah kita pun mengakui kesalahannya, dan andaikan kita salah kita pun tidak boleh malu untuk meminta maaf. Tong isin nyungkeun hampura ka budak. Karena anak juga manusia, betul enggak? Boro nama diseuselan, lak-lak dasar itu salah urang. Isin teu. Tos tutunjuk, tos popolotot. Nah ketika kita konfirmasi yang salah kita, ya kita pun pede. Hapunten, maafkan, itu bahasa kita. Nah jadi bunda dan umi semuanya, izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anak yang keempat itu musuh baik kita. Tetapi ketika kita menghadapi musuh, di Quran di surat At-Taghabun dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwulakum fa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu. Kalau kata kita sesungguhnya suami-suami kamu. Jadi bapak-bapak yang punya istri, ibu-ibu yang punya suami, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwwulakum, itu musuh bagi kamu. Maka ketika kita menjumpai musuh-musuh kita, ada yang berbentuk suami, ada yang berbentuk anak, ada yang berbentuk besan, ada yang berbentuk menantu. Ayat itu gitu bu. Ayat teu minantu pika keheuleuan. Ayat teu minantu pika sebeleun. Lengkap ya. Minantu pika keheuleuan aya, budak pika sebeleun aya umi. Maka kita konsepnya apa mi? Konsepnya kata Quran, wa in ta'fu, andaikan ibu dan umi maafkan, wa tasfahu, dan berlapang dada, wa tagfiru, dan mendoakan. Jadi konsepnya kalau kita ketemu musuh tiga. Pertama memaafkan. Kedua kan mendoakan mah kahiji, daramang sehat hayang uih. Udah mulai ini konsentrasi agak sedikit buyar umi. Jadi kalau kita ketemu musuh yang berbentuk suami, yang berbentuk istri, yang berbentuk anak, yang berbentuk menantu, yang pertama maafkan. Apa bun? Yang kedua berlapang dada, dan yang ketiga mendoakan. Bunda, pernahkah ada orang yang tersakiti oleh suami? Aya teh jalmi anu kantos suamina selingkuh, sakit hati, kecewa, keheu, sebal, pokona umi sagala aya. Nah maka bunda dan umi konsep pertama maafkan. Orang yang maafkan itu dari hati yang paling dalam. Jadi tidak boleh mengatakan maaf di mulut tapi lain di hati. Kan sok anu kieu tah bapa baheula 10 tahun jeung si eceun ngacuk hejo bobogohan. Akhirnya kan jadi satu kebiasaan sakit hati terulang kembali. Kalau bapak dan umi punya prinsip maafkan, udah jangan diulang-ulang tentang kejelekan. Maafkan saja. Maafkan itu, memaafkan lebih berat ketimbang minta maaf, tapi kemuliaan yang hebat. Yang kedua berlapang dada. Berlapang dada itu berbesar hati bun. Walaupun tersakiti bukan harus jadi penyakit. Walaupun diselingkuhi bukan berarti tidak hormat, tetap harus muliakan. Karena jaminan bagi perempuan yang mencintai suami itu bukan hanya kita banyak menyebut namanya, tapi kita taat kepada aturan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak bisa bunda berontak gara-gara keheul,
tidak bisa demo gara-gara sebel. Tetap kita sebagai istri yang baik harus mau melayani suami. Jadi tidak bisa karena kehel, moal antep kan, tong masak, tong masak. Tidak bisa begitu, Bun. Ini aturan agama. Nah, maka umi dan bunda harus berlapang dada. Dan yang berikutnya mendoakan. Jadi mendoakan itu orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan Allah. Tidak bisa hidup ini tanpa mendoakan orang lain. Maka kunci orang yang sukses itu orang yang rajin mendoakan orang lain. Robbana qadina bima rozaqtana, amin tuh Bun. Wa barik lana fi ma a'taitana wa khlub alaina kulla ghaibata lana minka bi khair. Ini mendoakan orang lain. Robbana, wahai Tuhan kami, qadina, cukupkanlah bagi kami bima rozaqtana, terhadap apa-apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Gusti Allah masihan artos sekap, Gusti Allah masihan kesehatan badan sekap. Tidak banyak yang dirasa, ini alhamdulillah. Wa barik lana fi ma ataitana, dan diberikan keberkahan setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kan ada orang yang dikasih sakit kemudian dia itu tidak sedikit gimana Bun? Ngarahu, menyesal, kecewa, humarurung. Di rumah tangga kalau sakit siapa yang lebih banyak ngomong? Suami atau istri? Ulangi lagi. Kalau sakit di rumah tangga siapa yang lebih banyak humarurung? Baru sadar ya, lalaki cenah we. Pak RW aya teu Pak RW? Bapak-bapak aya lalaki. Nesok aduh-aduhan mah laki-laki. Perempuan mah jarang. Karena perempuan tuh keren. Ketika dia mau humarurung ingat seseuhan, mau humarurung ingat barudak, mau humarung ingat pekerjaan, jadi terjadi humarurungna. Makanya yang lebih banyak aduh-aduhan bapak-bapak. Nah, jadi izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak humarung bapak-bapak tetap muliakan oleh kita. Cuman orang yang beriman ketika suami kita banyak mengaduh jangan kehel, tong disepak, tong ditajong, tong kuplak keplok. Jangan. Kadang-kadang sok nyanak leuteun ke ibu-ibu kuplak keplok dah kehel. Udah aja kita doakan ya Allah, mudah-mudahan saroge abdi disolehkeun, dibageurkeun, diluhur darajatkeun, dipanjang yuswakeun, izin Allah diberkahkeun. Kita doakan. Itu orang yang mendoakan. Jadi feedback buat kita sejauh mana ibu dan umi banyak mendoakan orang lain, balik lagi ke kita. Jadi konsep bagi orang yang disakiti 3. Pertama, kedua, ketiga, mendoakan. Maka sampai disilah materi kita, sampai kita mudah-mudahan bisa jadi orang memaafkan, kemudian berlapang dada dan mendoakan. Karena tidak sedikit bunda sekalian kalau lagi ngaji serius terasa kurang. Betul nggak? Ngan sakedap, bukan sakedap Bun, bukan sakedap, izin Allah. Ini panjang. Cuman kita malu jam 12 kurang udah adzan duhur. Malu itu kalau masih adzan duhur, ibu-ibu masih beberes meludan. Katanya pengen ikut sunnah Rasul, pengen ikut ketentuan, berarti sholatnya juga harus tepat waktu. Nah, mudah-mudahan dengan sekecil apapun informasi yang kami sampaikan menjadi jembatan kemuliaan untuk kita semuanya. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak yang mulia, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kajian ini ada yang bisa dibawa pulang, menjadi barokah, menjadi keberkahan, menjadi ilmu yang bisa menjadikan kita lebih nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, dunianya senang, akhiratnya juga senang. Yuk kita sama-sama tutup kajiannya dengan bacakan doa kafaratul majlis terlebih dahulu, baru setelah itu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibali sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana qadina bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhluf alaina kulla ghaibata lana minka bi khair. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas keperhatiannya. Mohon dimaafkan andaikan berkekurangan. Kenapa Umi lebih awal? Tidak sedikit panitia ada yang ingin berfoto. Biasanya ini menguras waktu, Bun. Dipoto adan we, Bun.